merasakan kawan-kawan ini sering parsial dan melihat masalah pemilu. Iya. Dan sebagian, terutama teman-teman penyelenggara ya dan pemantau ya, itu belajar pemilu dari undang-undang pemilu gitu. Menurut saya itu bisa menyesatkan itu. Kenapa Mas? Lah undang-undang pemilunya kan sering gonta-ganti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan benar-benar sebuah anugerah bagi kami ya kehadiran beliau ini, yaitu beliau adalah seorang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia, sahabat Bawaslu. Dan beliau nanti kita tanya langsung nama beliau ya. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Cak Korib. Wah, luar biasa. Pak Didik, nama lengkapnya? Saya Didik Supriyanto, orang Jawa Timur karena saya lahir di Tuban. Akta kelahirannya Tuban ya? Tuban. Tapi kok bisa di Jakarta ya? Iya, jalannya nasib saja. Jadi di Tuban, sekolah di Jogja 10 tahun, habis itu di Jogja susah cari pekerjaan. Siap. Ke Jakarta ya udah bertahun-tahun di Jakarta gitu. Tapi orang tua saya masih di Tuban, ibu saya masih di Tuban, jadi masih sering juga ke pulang kampung gitu. Luar biasa pengalaman di kepemiluan, juga bahkan sebagai pengamat luar biasa. Saya lihat itu sebelumnya pernah menjadi Panwas dan juga Perludem. Sampai sekarang jadi DKPP, ceritanya gimana? Jadi sebetulnya ini kayaknya ya jalan Tuhan yang di luar perkiraan saya sebelumnya. Saya nggak pernah membayangkan pada zaman itu ya, sebelum 2024 itu, sebelum 2004 itu akan ngurus pemilu. Jadi tiba-tiba kawan-kawan saya di Aliansi Jurnalis Independen, kan saya wartawan. Saya wartawan bergabung di Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Karena saya sudah lengser jadi sekjen, kemudian ada pembukaan Panwas, maka saya diminta mendaftar menjadi Panwas. Karena apa? Saat itu undang-undangnya itu bilang salah satu unsur Panwas itu dari media. Makanya saya diminta daftar dan waktu itu dijagain, udahlah kamu pasti terpilih. Kenapa terpilih? Karena PWI nggak mungkin daftar. Kenapa PWI nggak mungkin daftar? Karena orang PWI kan orang Golkar gitu. Nggak mungkin mereka menjadi satu-satunya Panwas Republik Indonesia dari jadi unsur pers. Nah, setelah pemilu 2004 itu kan masa kerja Panwas kan cuma 1 tahun 7 bulan. Rasanya kok masih saja pengen ngurus pemilu karena 2005 kan ada pilkada. Betul. Nah, ada pilkada, pengen saja ngurus pemilu. Bukan teman-teman wartawan tanya-tanya soal pilkada juga. Ada beberapa lembaga yang siapa yang ngurusin pilkada ini. Nah, akhirnya kami dari ex-Panwas itu ya udahlah kita coba diskusi-diskusi soal pilkada. Dari diskusi-diskusi itulah muncul Perludem. Sehingga kemudian ya sudah akhirnya sambil kerja wartawan tetap ngurusi pemilu lewat Perludem itu. Itu sampai berlangsung sampai sekarang. 2016 saya keluar dari Perludem. Bukan keluar sih, saya tidak di pengurus sehari-hari. Kenapa Pak Didik keluar? Karena saya merasa sudah bosan capek ngurus pemilu itu. Di samping itu saya juga merasa sudah bosan jadi wartawan, maka saya alih profesi ceritanya. Ya udah, saya pengen alih profesi sambil pulang kampung. Di kampung kan ada kawan-kawan SMP yang ngajak bisnis, ngajak ini, ngajak itu. Sehingga tahun 2016 sampai 2020 itu, Cak, praktis saya nggak pernah ngomong pemilu. Jadi dulu biasanya sering nulis pemilu di media, sudah nggak lagi. Jadi praktis nggak ada urusan pemilu. Sampai tiba-tiba diminta jadi DKPP ini, ya sudah. Kenapa kok mau? Kan kaget-kaget gitu tiba-tiba gitu. Kenapa kok mau? Ya gimana ya? Ya terus terang saya nggak tahu kalau saya dapat kepres menggantikan Pak Harjono. Iya, saya nggak pernah tanya, nggak pernah ditawari, nggak pernah diajak dirayu-rayu, dibujuk rayu juga apa. Tiba-tiba dapat kepres gitu saja. Agak shock juga waktu 2 hari nggak bisa tidur. Ini apa-apaan ini kepres ini?
tapi kemudian ada seorang pejabat yang bilang udah Mas jalanin saja Bismillah. Ya udah Bismillah saya jalan, akhirnya mau nggak mau ngurus pemilu lagi gitu. Ngurus lagi. Nah kan saya orangnya gini Cak, saya itu orangnya biasa fokus. Siap. Jadi begitu diserahin ngurus pemilu DKPP ya udah, buku-buku dibaca, referensi baru dibaca, suka dengerin keluh kesah teman-teman di penyelenggara di lapangan, berantem sama teman-teman pemantau, diskusi dengan teman-teman DPR lewat telepon, lewat WA. Jadi ya banyak lagi rekaman lama muncul lagi. Berarti akhirnya kembali mempelajari itu lagi ya, mereview kembali ilmu-ilmu referensi yang lalu. Sampai kemudian ada pandemi, ada punya banyak waktu di rumah. Saya diminta oleh teman-teman Perludem untuk nulis konsep pemilu yang selama ini dalam tanda petik ya diajarkan oleh Perludem, bagaimana memahami pemilu dengan baik dengan cara yang simpel. Itu kan kita bikin pemilahan itu ya. Pemilu pertama harus kita kaitkan dengan demokrasi. Orang harus paham demokrasi itu apa. Setelah itu pemilu dilihat dari sisi sistem, pemilu dilihat dari sisi aktor, dari sisi manajemen atau pelaksanaan tahapan ya. Dan yang terakhir soal penegakan hukum. Nah ini nanti akan jadi rangkaian buku yang satu kesatuan, tapi baru satu yang jadi pemilu, demokrasi dan pemilu itu. Nah ini awalnya, titik awal. Moga-moga dalam jangka 2 tahun bisa lah 4 buku yang lain. Karena sebetulnya bahannya sudah ada. Teman-teman Perludem sudah ngumpulin dokumen, baik hasil riset sendiri maupun riset orang. Istilah mereka, Pak Didi ini tinggal menulis saja, kan pekerjaan Pak Didi menulis. Jadi moga-moga mohon dukung doanya biar nanti. Saya dengar juga ada beberapa buku 30 lebih kalau tidak salah hasil penelitian. Betul, itu kan ini Pak Didi lakukan. Kan sejak 2000, sejak Perludem ada kan sejak 2005, akhir 2005. Sejak itu kami dipercaya oleh beberapa lembaga donor, beberapa perguruan tinggi asing, dan juga kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam, juga kadang-kadang Kemendagri, juga kadang-kadang KPU untuk melakukan riset dan penelitian. Nah, kalau mereka membiayai riset kami, biasanya hasil riset itu kita bukukan, kita dokumentasikan dengan baik dalam bentuk buku, kemudian kita rilis, kita sebar lah itu. Sehingga ya karya Perludem itu ada di mana-mana. Kalau Anda sampai googling gitu tentang apa Perludem itu muncul aja PDF-nya nongol dan kita tinggal download. Telah menjadi sebuah e-book ya. Bukan hanya sebetulnya bukan e-book yang tertata rapi ya, PDF saja. PDF saja dan itu bisa dinikmati. Misalnya kayak terakhir riset tentang dalam tanda petik intimidasi pemilih gitu hal-hal apa yang mengganggu pemilih, yang merusak konsentrasi, itu kita lakukan riset. Tahu nggak siapa yang support itu? Siapa? Facebook. Wah, luar biasa. Facebook Indonesia nggak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba Perludem apa yang punya ide menarik, apa yang tulis ini ada yang menarik nih soal bagaimana cara-cara merendahkan, mengintimidasi, bahkan menghalang-halangi hak pilih. Kita ajukan riset. Kemarin hasilnya kita publish. Udah, nanti kalau mau coba pemilih gitu atau tekanan terhadap pemilih atau apa, di googling muncul itu hasil risetnya, sudah bisa kita baca. Luar biasa jadi itulah. Tapi ada juga yang program yang kita biayai sendiri. Karena kita biayai sendiri, hasilnya ya kita jual. Betul. Kayak buku yang terbaru yaitu tentang demokrasi dan pemilu. Nah itu nanti kita tanya Pak Didi ya. Pak Didi, saya tadi Pak Didi menyampaikan tadi bahwa di masa pandemi ini kemudian Mas Didi diminta untuk menulis buku. Memangnya pandemi hikmah apa? Ya, salah satu hikmahnya memang adalah kita lebih banyak waktu di rumah. Kalau orang Jakarta, saya kebetulan hidup di Jakarta kan, waktu kita itu habis di jalan loh ya. Kalau kita nggak bisa berangkat pagi sebelum jam 6, itu sampai kantor itu bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Nanti pulangnya juga itu.
3-4 jam waktu kita terbuang di jalan. Nah, itu kalau kita simpan di rumah dan dikalikan setahun udah banyak itu sebetulnya gitu. Dan makanya kan banyak kawan-kawan yang apa ya, biasanya yang menulis atau yang punya teman-teman ini ya, teman-teman yang biasa utak-utak komputer, biasanya lebih produktif karena memang terpaksa di rumah, mau nggak mau ya udah, mau nggak mau ya duduk, kemudian nulis ya, kayak gitu. Nah, saya ya pas pandemi ada 2 buku yang bisa saya tulis dan itu memang atas dorongan teman-teman Perludem sih gitu. Dan kebetulan karena di DKPP ya sudah terlanjur nulis ya, dan kemudian ada waktu luang itu nulis dan hasilnya ada 1 buku yang menarik yaitu Demokrasi dan Pemilu. Tanda petik 2 apa namanya ya? Negara, pemerintah dan partai politik. Ya. Menariknya apa di sini? Artinya ya sekedar ini aja, mungkin ada latar belakang. Ya, ini kan ini betul. Ini jadi saya kan sering bersentuhan dengan penyelenggara pemilu, dengan kader-kader partai politik, dengan calon, bahkan dengan teman-teman pemantau, termasuk para akademisi. Nah, saya melihat memang merasakan kawan-kawan ini sering parsial dalam melihat masalah pemilu. Dan sebagian, terutama teman-teman penyelenggara ya dan pemantau ya, itu belajar pemilu dari undang-undang pemilu gitu. Menurut saya itu bisa menyesatkan itu. Kenapa, Mas? Lah undang-undang pemilunya kan sering gonta-ganti. itu saja. Undang-undang pemilu gonta-ganti dijadikan acuan gimana gitu. Betul. Bahwa satu periode penyelenggara pemilu tentu harus baca itu ya. Tetapi sebagai pelaksana tugas, tetapi sebagai sebuah pengetahuan itu nggak cukup. Makanya saya sarankan baca buku ilmu politik, buku hukum tata negara, administrasi negara yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pemilu. Tapi kan itu bukunya banyak. Sehingga saya dikomplain juga, Mas Yudi mah enak punya waktu untuk baca lah. Kami ini ngurus pemilu harus hafal pasal-pasal gitu. Sementara caleg itu juga harus turun ke lapangan, teman-teman TA, tenaga ahli masih disuruh baca buku yang banyak politik, tata negara seterusnya. Padahal banyak bukunya ya. Iya, banyak. Kemudian ya akhirnya ya udahlah, untuk menembus dosa itu, bukan dosa ya, tantangan saya ya saya lakukan sendiri dengan cara merancang untuk membuat buku tadi yang komprehensif tadi Ada 5 buku. 1 yang pengantar umumnya, Demokrasi dan Pemilu, Negara, Pemerintah dan Partai Politik. Kemudian yang kedua nanti Sistem Pemilu, konversi suara menjadi kursi. Yang ketiga itu Aktor Pemilu. Ini bicara soal penyelenggara, partai politik, calon, pemantau, pemilih dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu bicara soal manajemen pemilu, pelaksanaan tahapan. Pendaftaran pemilih itu apa sih, kampanye itu apa, dan seterusnya sampai pelantikan. Dan yang terakhir soal penegakan hukum pemilu. Kita akan bicara soal, ya teman-teman sudah paham lah. Pelanggaran literasi, pelanggaran pidana, tindak pidana, sengketa dan lain-lain sebagainya. Itu nanti kita tulis. Ini mimpi juga sih sebetulnya. Sehingga udahlah, daripada capek-capek baca buku banyak, baca 5 buku ini aja. 5. Kalau nggak puas, lihat referensinya seperti itu. Nah, alhamdulillah buku yang pertama udah jadi. Yang pertama yang ada Demokrasi dan Pemilu sudah jadi. Itu menurut saya itu yang terberat gitu. Yang lain ini relatif lebih ringan sehingga kami ditarget oleh teman-teman berusaha usahakan 2 tahun selesai Pak Didik. Jadi sebelum pemilu 2024 sudah selesai itu. Ya doakan saja gitu. Ya kan Pak Didik kerjanya nulis. Kalau kami kan kerjain proyek nih, nggak mungkin. Tadinya sih maunya dibagi-bagi sama teman-teman Perludem, tapi nggak pernah jadi malah gitu. Karena mereka kan udah ngerjain pekerjaan-pekerjaan. Dan berarti yang terberat adalah buku yang pertama ya? Ya, pertama itu memang agak berat karena referensinya harus banyak. Perdebatannya juga kental di situ kan, sehingga saya harus menarik benang merah. Bagaimana demokrasi kemudian bagaimana pemilu dan demokrasi menjadi satu kesatuan bahasan dilihat dari sisi negara. Kenapa sih negara harus demokrasi? Kenapa negara perlu pemilu? Terus kemudian dilihat dari sisi pemerintahan. Kenapa sih pemerintahan ini memerlukan pemilu?
Kenapa demokrasi berhubungan dengan pemerintahan? Iya, iya. Terus yang ketiga partai politik. Karena partai politik aktor utama, aktor pemerintahan dan bisa merepresentasikan negara kan. Iya. Pemerintah ini kan representasi negara, padahal pemerintah ini orang-orang partai gitu. Orang-orang partai. Jadi pada akhirnya pengetahuan kita tentang partai politik itu harus khatam. Betul. Kalau kita mau memahami kehidupan demokrasi, tata kelola pemerintahan dan lain-lain. Makanya sebenci-bencinya kita sama partai, kalau kita sering marah nih sama partai, kita harus pahami gitu. Karena selalu ada peluang, ada ruang untuk melakukan perbaikan. Karena Republik ini selama masih berdasarkan konstitusi yang ada sekarang ini masih membutuhkan partai. Suka nggak suka membutuhkan partai. Karena itu kita harus pahami partai itu politik secara benar, secara baik, idealnya kayak apa, realitasnya kayak apa, ada ruang untuk memperbaikinya di mana dan bagaimana. Itu yang diperlukan. Kenapa kita suka nggak suka harus memahami partai politik. Luar biasa, sahabat Bawaslu, Anda harus baca dan kalau perlu beli ya, yaitu buku Demokrasi dan Pemilu, Negara, Pemerintah dan Partai Politik. Bagaimana konsep ini? Anda harus benar-benar mantap, termasuk saya juga. Saya insya Allah akan beli ini. Cocok sekali tentang konsep ini. Terakhir Kang Bapak Mas ya? Mas saja ya. Memang mudah juga walaupun luar biasa energi Mas Didi ini. Mas Didi, saya tertarik dengan buku itu. Insya Allah kita akan coba browsing di mana ya? Kalau mau beli buku ini di Perludem Store, Tokopedia. Gitu jadi kita sudah jajakan di Tokopedia. Tadi sudah sampaikan di Perludem ada 2 produk. Yang satu kita share bebas. Karena memang untuk memproduksi itu adalah buah dari sebuah program yang dibiayai oleh pihak lain. Pihak lain tadi. Makanya karena dibiayai pihak lain, maka ya udah kita perlu dipertanggungjawabkan dan juga untuk masyarakat. Yang kedua yang dibiayai Perludem sendiri. Karena ini duitnya Perludem sendiri, ya kalau bisa jangan sampai habis lah. Syukur-syukur untung gitu, sehingga bisa memperbesar. Ya sebetulnya Perludem nggak cari untung, tetapi kan lembaga ini kita punya harus jalan lah. Kita punya staf 20. Betul. Mereka juga harus mendapat, kalau di Jakarta juga harus mendapat honor. UMR minimal. UMR di Jakarta kan 4.500.000-an. Kita punya 20. Sehingga kalau program ini nggak jalan, berhenti itu Perludem. Nah, tapi untuk saving ya ada beberapa produk yang kita jual. Ya kayak contohnya buku yang saya tulis. Perludem ini adalah lembaga intelektual yang luar biasa yang bisa menjaga demokrasi ini ya. Ya, kita Mas Didi, saya pernah lihat di pengantar ya buku Mas Didi yang Demokrasi dan Pemilu ini terakhir ya. Terakhir karena saya tergelitik di dalamnya ditulis bahwa demokrasi global ya utamanya itu menurun. Oke. Apa alasannya? Kemudian bagaimana di demokrasi di Indonesia? Ya, sebetulnya ini kecenderungan global dalam 15 tahun terakhir. Itu memang menurun kualitasnya. Kenapa menurun? Itu karena kinerja pemerintah buruk. Di negara-negara maju kinerja pemerintahnya buruk. Karena kinerja pemerintahnya buruk, maka pemilih ini nggak puas dengan aktor-aktor politik yang sudah mapan. Mereka udah mapan kan. Ini sudah bertahun-tahun dipilih kok buruk. Nah, kegagalan politisi dalam meningkatkan kerja pemerintahan itu karena perkembangan teknologi, karena migrasi penduduk yang tinggi itu menyebabkan kinerjanya nggak bagus. Karena kinerjanya nggak bagus, maka pemilih secara umum di negara-negara demokrasi ya, Amerika Utara, Amerika Utara dan Eropa Barat, termasuk negara-negara bekas Uni Soviet ya. Itu akhirnya memilih pemimpin alternatif. Maka muncul apa yang diistilahnya pemimpin populis.
Ya contoh paling sederhana itu apa yang terjadi di Amerika. Bayangkan seorang Donald Trump yang suka kata-kata kasar, kotor, ngawur, itu bisa terpilih. Karena kepopulerannya ya. Karena dia populer dan karena kebosanan pemilih terhadap elit politik yang sudah stagnan tadi, begitu-begitu aja nggak maju-maju ini. Maka dia cari alternatif. Muncullah pemimpin-pemimpin populis tadi. Kalau di Belanda itu pemimpin populis itu ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin yang berani secara terang-terangan anti-Islam. Itu jadi di Perancis juga gitu. Itu kan tipe-tipe pemimpin populis yang biasanya menggunakan sentimen rasial, agama, ataupun suku etnis. Itu biasanya dia pakai. Donald Trump kan pakai itu. Mengatakan Obama itu hitam lah, Obama itu sebetulnya bukan Kristen tapi Islam, padahal Islam itu begini-begini, seperti itulah. Nah, mereka terpilih. Jadi pemilih ini terpesona. Iya. Karena melihat pemimpin sebelumnya kinerjanya buruk, ekonomi stagnan, gitu. Kesejahteraan nggak meningkat. Ya udah kita coba ini, pemimpin-pemimpin ini, sehingga demokrasi menurun. Bayangan di Amerika yang patronnya demokrasi, itu gedung DPR-nya diduduki oleh orang-orangnya Donald Trump. Itu kan lucu itu. Ini tragis sekaligus lucu. Artinya kan ini suatu yang aneh gitu. Tetapi kan itu terjadi. Dan memang demokrasi memfasilitasi kan. Kan demokrasi itu sebuah sistem yang memungkinkan terjadinya pembunuhan terhadap demokrasi itu sendiri. Hitler kan dipilih. Ketika Hitler dipilih dan kemudian dia anti demokrasinya dimunculkan, dibunuh itu demokrasi. Demikian juga kayak Donald Trump itu. Nah, cuman bedanya setelah Donald Trump juga nggak becus, pemilih ini sadar, salah pilih kita. Makanya Donald Trump nggak kepilih ke periode berikutnya. Nah, para pengamat dan survei global menunjukkan titik terendah dari demokrasi global itu sebentar lagi akan naik. Titik terendahnya ya ketika Donald Trump itu nggak kepilih. Karena sebelum Donald Trump, pemimpin-pemimpin kiri, pemimpin-pemimpin anti-Islam yang di Eropa, di mana-mana di Eropa, di Prancis, di Belanda, yang suka mengaduk-aduk sentimen itu juga nggak kepilih. Mereka kembali ke elit politik yang konservatif yang sudah mapan lagi. Cuman kan mereka punya PR sekarang ini. Mereka punya tantangan baru dan dipilih lagi sehingga diharapkan ini akan ada rebound. Kalau ini sudah baik, tentu akan berdampak ke banyak negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri juga di kualitas demokrasi menurun. Nah, yaitu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia menurun sejak puncak demokrasi kita itu kalau nggak salah 2008 ya. Setelah itu menurun terus. Menurun terus, apalagi sekarang nih kecenderungannya kan pemerintahnya suka-suka ini. Karena bukan suka-suka ya. Pemerintahnya ini kan kuat, pemerintah nasional ya. Artinya pemerintahnya sangat kuat sekarang. Sangat kuat ya karena dia didukung DPR, koalisinya mayoritas, praktis apapun yang dikehendaki eksekutif akan disupport oleh legislatif. Nah, pemerintahnya kuat. Makanya kecenderungan untuk mengancam kehidupan demokrasi juga muncul di mana-mana. Ada orang yang dibully, di macam-macam. Itu kan sebetulnya bagian dari usaha-usaha pemerintah untuk menjaga reputasinya ya. Nah, pemerintah yang kuat ini juga berbahaya. Di satu sisi kita butuh pemerintah yang kuat agar kebijakannya bisa berjalan efektif, tapi kalau tidak dikontrol, tidak dikendalikan, tidak diawasi, itu juga bisa sewenang-wenang. Makanya yang kita sarankan di buku itu juga sudah membahas, apa yang disarankan? Masyarakat sipilnya yang harus diperkuat. Kita beruntung punya Muhammadiyah dan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang bisa mengimbangi pemerintah ya. Partai boleh saja ngeritik presiden, ngeritik ini, ngeritik itu, tapi biasanya bisa diselesaikan itu di belakang layar atau tidak dipedulikan. Tapi kalau Muhammadiyah dan atau apalagi kalau bareng-bareng mengkritik kebijakan pemerintah, mengingatkan pemerintah mikir, lo salah satu kendor.
Karena apa? Ini masyarakat, real masyarakat gitu. Nah, cuman kita akan kita nggak bisa bertumpu terus pada Muhammadiyah dan NU ini, karena ini organisasi besar kan. Ya, betul. Biasanya organisasi besar itu kan lamban. Nah, kalau bikin keputusan kan rapatnya harus berkali-kali. Iya, betul kan. sekali. Apalagi jaringannya juga sudah di sana sini, punya jaringan ke DPR, jaringan ke pemerintah, punya kader-kader yang di partai politik. Jadi lamban, nggak bisa cepat. Padahal untuk isu-isu politik demokratis itu selalu butuh kecepatan dan ketepatan sesuai dengan dinamika politik yang sedang berkembang. Makanya masyarakat sipil yang terutama yang fokus pada isu-isu tertentu itu harus diperkuat. Dan kondisi ini yang lebih memprihatinkan lagi di daerah. Di daerah kan praktis nggak ada itu. Betul. Kalaupun tuh ada LSM, tuh LSM-an. LSM yang dibikin anggota DPRD atau keluarga bupati untuk menadah APBD kan biasanya kan gitu. Untuk bisa ini ya. Akhirnya ya jadi alat politik. Padahal kan hakikat dari masyarakat sipil itu adalah berjuang tanpa pamrih untuk kepentingan masyarakat dan tidak berorientasi kekuasaan. Dia murni sukarela dan apa yang dilakukan semata-mata demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan orang banyak. Bahwa demi kepentingan orang banyak itu kadang-kadang juga bertabrakan, ya itulah masyarakat sipil. Orang NU sama Muhammadiyah aja sering berbeda, apalagi organisasi-organisasi kecil gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Ketika berhadapan negara kompak biasanya gitu kan. Kalau negara sudah keluar momoknya gitu, NU Muhammadiyah akan hadir, apalagi kalau kecil-kecil ini banyak. Saya kira itu keseimbangan itu yang harus dijaga dan memberikan keseimbangan terhadap pemerintahan. Seperti itu. Yang menurut Mas Didi demokrasi yang ideal itu yang seperti apa, Mas Didi? Ya, ada 4 kriteria utama demokrasi ya. 1 pemilu luber jurdil. 2 pemerintahan yang efektif, responsif, anti korupsi. 3 pemerintah perlindungan HAM ya, khususnya hak politik dan hak sipil, plus hak ekonomi, kebudayaan, ekonomi, kebudayaan dan sosial ya. Terus masyarakat sipil yang kuat. Jadi kalau pemilunya sudah demokratis, bagus, maka kita bisa berharap akan terbentuk pemerintahan yang kuat dan efektif. Karena legitimasinya kuat. Kalau pemimpinnya luber jurdil kan pemerintahnya kuat. Kalau pemerintahnya kuat, diharapkan akan melakukan perlindungan HAM yang maksimal. Kalau perlindungan HAM nggak maksimal, maka masyarakat sipil ini yang harus mengimbangi, memperjuangkan. Makanya 4 itu harus terjadi. Nah, kita kan punya problem nih. Pemilu kita ini makin lama makin baik kualitasnya. Pemilunya ya. Kualitasnya ya. Luber jurdilnya DPT makin bagus, intimidasi terhadap pemilih sudah nggak ada, politik uang kan satu-satunya persoalan kan. Cuman itu kan masih bisa dilihat banyak orang lah, dikontrol ya. Makin bagus. Tetapi kenapa pemerintahannya tidak bagus? Itu PR besar itu. Jadi sebelum kita bisa menyelesaikan PR itu, agaknya kita sebagai penyelenggara pemilu itu akan selalu istilahnya dinyinyirin sama kan. Alah lo jadi capek-capek ngurus pemilu nanti bupatinya juga ketangkap KPK lagi kan gitu kan. Itu karena konsep 4 hal ini yang belum ada, yang belum terselesaikan. Pemilu yang jujur dan adil. Nah, kemudian jujur adilnya masih tidak sepenuhnya, walaupun kualitasnya semakin naik. Sebetulnya jujur adilnya sudah oke. Tapi karena desain pemilu kita, sistem pemilu kita belum mengarah ke pemerintahan yang efektif, maka ya itu tadi kan gini. Tujuan pemilu itu kan ada 3. 1 keterwakilan politik, 2 menjaga integrasi politik, 3 pemerintahan efektif. Selama ini membuat undang-undang itu konsentrasinya hanya di keterwakilan politik. Bagaimana mendesain pemilu untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif itu nggak dipikirin. Karena mereka melihat pokoknya kalau sudah ada bupati, sudah ada gubernur, sudah ada presiden, sudah ada DPR, DPRD, udah pemerintahan itu pasti jalan. Itu yang ada di kepala para pembuat undang-undang. Padahal desain pemilu kita itu bisa kita arahkan ke sana. Kita arahkan bagaimana supaya
pemerintahnya efektif. Sederhana saja. Selama Anda memisahkan pemilu daerah dengan kepala daerah, maka itu akan mempersulit koordinasi legislatif eksekutif. Bayangkan kemarin DPRD dilantik. 2 tahun lagi bupati baru. Kan dia harus penyesuaian. Betul. Baru kerja 2 tahun, DPRD-nya baru lagi penyesuaian lagi. Itu. Dari situ saja udah kelihatan bahwa desain pemilu kita ini belum mengarah ke outcome tadi, ke pembentukan pemerintahan efektif. Ini PR besar karena nggak gampang meyakinkan pembuat undang-undang, karena pembuat undang-undangnya adalah pelaku pemilu. Itu masalahnya. Tetapi setidak-tidaknya Mas Didik luar biasa perbincangan kita hari ini. Sebenarnya waktu juga sebenarnya seperti nggak kerasa ini, tapi nanti kita lihat berapa waktunya ini. Dan banyak pencerahan yang disampaikan oleh Mas Didi ini ingin sekali panjang lebar, tetapi waktu juga yang memisahkan kita dalam ruang podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini. Tetapi setidak-tidaknya sahabat Bawaslu, kita banyak mengambil hal terkait dengan demokrasi dan pemilu ini. Dan ada 4 hal tersebut. Ketika Anda ingin memperjelas tentang 4 hal tadi, maka Anda layak untuk bisa baca buku dari Mas Didik Suprianto, anggota DKPP Republik Indonesia, yang berjudul Demokrasi dan Pemilu, Negara, Pemerintah, dan Partai Politik. Sampai ketemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Hari ini bersama Mas Didik, luar biasa. Terima kasih Cak Korib. Moga-moga apa yang kita bahas bermanfaat. Amin. Daging semua kayaknya ini. Terima kasih kehadirannya Mas Didik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.